Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan kami kelompok B2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan kami menyampaikan hasil ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi dan pernyataan prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Dengan fasilitator Ibu Ida Widyastuti dan pengajar praktek kami Ibu Ani Aprilian. Kami kelompok B2 beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Pak Angga, Bu Indun, Bu Wari, Bu Yatini, Bu Rini, dan Pak Joko. Di ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak berisi tentang 1 visi kelompok, kedua pernyataan prakarsa perubahan, dan yang ketiga adalah tahapan Bagja. Untuk menyusun sebuah visi, kelompok kami menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Yaitu merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi, bukan hal yang negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu. Rancangan tindakan dengan alur Bagja terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, serta yang terakhir adalah atur eksekusi. Visi kelompok kami adalah mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan kelompok kami adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah di sekolah. Di tahap pertama, buat pertanyaan utama, ada 2 pertanyaan yang kami buat. Yang pertama, mengapa banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana mengelola sampah menjadi benda lain yang bermanfaat dan memiliki nilai jual? Dari pertanyaan itu, kami juga membuat tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berkolaborasi dengan warga sekolah mengenai sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang kedua adalah studi banding ke sekolah lain yang berhasil dalam pengelolaan sampah plastik sebagai bentuk referensi. Sedangkan untuk tahapan kedua, ambil pelajaran, kami membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan warga sekolah untuk dapat menciptakan sekolah bebas sampah plastik? Yang kedua, bagaimana cara mengelola sampah di sekolah? Sedangkan pertanyaan ketiga adalah dengan konsep yang bagaimana dapat menciptakan sekolah bebas sampah plastik. Tindakan atau penyelidikan yang kami ambil pun ada 3. Yang pertama, mengajak warga sekolah untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik. Yang kedua, menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Sedangkan yang ketiga adalah menerapkan program 3R, recycle, reuse, dan reduce. Untuk tahapan ketiga gali mimpi,
kami membuat satu pertanyaan, yaitu dampak apa yang akan terjadi jika sekolah bebas sampah plastik? Sedangkan tindakan dan penyelidikan yang kami ambil adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, bersih, dan tentunya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Untuk tahap jabarkan rencana, kami ada 3 pertanyaan. 1. Bagaimana mengelola sampah agar dapat dimanfaatkan? Kedua, bagaimana dampak pemberian reward kepada siswa yang kreatif dalam mengelola sampah plastik? Ketiga, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sampah? Tindakan yang kami ambil pun ada 3. Pertama, mensosialisasikan program kerja kepada semua pihak yang terlibat di sekolah. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi. Sedangkan yang ketiga, semua warga sekolah dan dinas terkait pun dilibatkan untuk pengelolaan sampah-sampah yang ada di sekolah. Pada tahap atur eksekusi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah bebas sampah plastik? Sedangkan yang kedua adalah apa indikator keberhasilan dalam program sekolah bebas sampah dan plastik? Tindakan yang kami ambil adalah 1. Membentuk panitia Satgas Pengelola Sampah untuk mengawasi kegiatan tersebut dan terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, bersih, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan adalah indikator keberhasilannya. Dan berikut adalah notulen hasil kolaborasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.